kalau ada anggapan gini Kang Ipan meni mentang-mentang NU sagala teh kudu ka NU ka misalkan usaha ka pedagang NU iya ka NU itu gimana Kang Ipan kalau ada yang bilang gitu Kang Ipan mau jawab apa? Ya, kita nggak memaksakan, ya, Adi. Kita nggak memaksakan. Maksudnya gini, ya karena objek kita gede, ya maksud kita Nadine itu kan banyak. Ini harus belajar ke LPN enggak sebenarnya. Cuma kalau bisa ya minimal kerjasama. Misalkan contohnya gini, kita juga nggak mau makan rezeki orang, Adi. Contoh kayak air lah gitu istilahnya. Ada warung di sana misalkan kan, terus nanti suruh bypass ke kita kan, kita bisa kalau misalkan warungnya bisa nggak nih disuplai sama kita dari LPNU, nanti belinya ke sana kita iklanin juga. Nah seperti itu, jadi seperti itu kan. Enggak mesti harus ke NU kan, cuma maksud saya ya peluangnya kita kalau mengelola sangat gede Kang Adi kesempatannya. Di samping itu kita juga membantu organisasi gitu, Nah ya, itu jadi kalau ada acara ya minimal kalau punya uang kan kita nggak terlalu ya istilahnya mah ku urang ke urang ti urang gitu eta. ya maksudnya kan kebayang gitu kalau misalkan si warga Nahdien membeli sesuatu atau menggunakan jasa sesuatu melalui perantara LPNU kan ada lebihnya juga kan bisa buat organisasi lagi muter gitu ya. Ya jadi istilahnya misalkan beli produk A harganya 10.000 di lapangan 10.000, misalkan di organisasi 10.000, tapi kan ada yang membedakan. Kalau di organisasi betul. kan ada uang yang masuk organisasi, sedangkan uang organisasi itu dipakai untuk apa? Ya untuk kembali lagi kan, untuk kalau ada kegiatan atau apa gitu kan, seperti itu. Jadi kalau itu jawaban Kak Ipan, kalau jawaban saya mah kieu nya bae we da urang bangga terhadap organisasi ge batur ge sarua. Muhammadiyah oke sekolah sarua di Muhammadiyah persis di. Tapi kenapa tidak kita juga gitu kan punya kebanggaan itu gitunya. Nah, yang saya rasakan kalau Kang Ipan melihat sebetulnya masalah kebudayaannya selama ini kan bergelut dengan pelaku ekonomi yang banyak jadi masalah paling krusial saat ini yang Kang Ipan bina sendiri gitu. Karena begini kadang-kadang sekarang mah banyak ini Kang Ipan pengusaha-pengusaha barunya misalkan yang di PHK terus bikin usaha. Nah masalah yang terberat yang dihadapi oleh mereka yang pernah Kang Ipan tangani atau hadapi itu seperti apa Kang Ipan tuh? Ya, nah itu maaf ya untuk kalau misalkan LPN udah punya uang gede tuh bisa menjawab itu. Cuma kan untuk sementara ini nggak ya kayak kan banyak yang kepentok di modal kan kepentok di modal gitunya. Ya misalkan kalau misalkan LPN udah punya uang bisa bantu dari segi permodalan. Tapi alhamdulillah sekarang juga yang berjalan dengan LPNU dengan Najisnu dengan keluarnya program apa NU Berdaya untuk mengamanatkan pinjaman bergulir untuk modal, ya itu juga mereka ya udah ada yang merasa terbantu dengan itu Kang Adi. Yang tadinya misalkan modalnya pakai ini ya udah sok selama amanah kita bekerja sama LPNU, alhamdulillah nih ada permodalan istilahnya apa yang bisa bergulir gitu kan. Ya tinggal itu aja kita kerjasama sama LPN. Alhamdulillah udah berjalan sekarang juga sebagian. Kalau gini gitu, yang mungkin kesadaran kebanggaan terhadap organisasi itu mungkin kita perlahan membangun secara sinergisnya. Mungkin Kang Ipan melalui perekonomian, saya melalui media, dan yang kayak Ajeng Andaan melalui Lakpesdam dan rekan-rekan yang lain gitu. Tapi sekarang kan udah kita ngerasa sinergis dengan berbagai kelembagaan gitu ya, tapi ya namanya sinergis juga kan orang-orang tuh pasti beda pemikiran, beda pandangan, beda perilaku sikap dan lain-lain, pasti dong ada lah gitu friksi gesekan mah tapi resep-resep yang Ipan yang dilakukan untuk ini supaya kita sinergis solid gitu lah ya karena begini Kang Ipan ya bener-bener ya di NU aktif itu kan ada yang memang murni tulus, ada yang mencari sesuatu, ada yang ini kan nggak semuanya gitunya. Ya mudah-mudahan kita mah bergerak di rel yang lurus baik lah gitu. Nah
Ya pasti tentu dong selama bergerak 4 tahun ini menghadapi orang-orang seperti gitu. Nah khusus Kang Ipan sendiri bagaimana nih menghadapi orang-orang yang ya katakanlah bergerak di tubuh NU itu hanya mencari sesuatu atau di luar real sebenarnya nih, pernah nggak ketemu seperti gitu? Wah banyak kali. Tapi keep aja lah. Ya Nah, cuma ya saya juga ya mungkin udah diberi wejangan ya sama ketua MWC ya jangan dingin. Kalau ibaratkan mah katanya kita teh bus Pak Ipan dari Bandung mau ke Jakarta nih. Nah di penumpang itu kan beda-beda, cina ada karakter ini. Ya setelah saya jalani, oh ya ternyata iya. Ya kalau saya sih menyikapinya, yang penting pertama ya mungkin asal tahu gitu kan. Yang kedua ya kalau ada gesekan-gesekan, saya mah lempeng we. Yang penting mah nggak ngehambat pergerakan kita we, gitu ke depannya seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi gitu, jadi tidak istilahnya menganggap ya di sini ada ini gesekan, ya saya mah berusaha untuk lurus aja lah gitu, jadi tidak digede-gedekan gitu. Yang penting program, nah yang penting cuan jalan. Misalkan ada lembaga atau ada gesekan ya saya nggak ikut, sama LPNU mah kita kerja sama cuannya aja itu. tapi Gitu mungkin. tapi pernah dong mengalami kerugian secara moral dan material selama mengelola ini yang ini nih? Ada? Ada Spill dong. ada cuma nggak enak kan Ya enggak, maksudnya berapa kerugian, terus ya jangan spill orang dan tokohnya pihaknya mah gitu. Tapi pernah gitu sampai Pernah Kak Adi, pernah. Jadi istilahnya gimana ya, maaf gitunya. Jadi kalau saya kan mungkin suka belusukan ya, sampai habis kerja maghrib nyurvei rumahnya ini, oh ini misalnya mau kerja sama sama kita sampai belusukan. Nah kalau dihitung tenaga sama pikiran mah itunya sampai nyasar. Pas udah kerja sama misalkan meleset, ada juga. Tapi ya mungkin itu sudah resiko usaha ya. Sama ini juga mungkin LPNU juga sudah berusaha ya, tapi ya kebijakannya tetap kita juga ngobrol sama yang di atas. Misalkan ada yang seperti itu, kita tetap minta pendapatnya, ini penyelesaiannya harus seperti apa ya. Untuk lembaga sendiri saya LPNU ya alhamdulillah setiap kebijakan atau ada masalah kita tidak putus sama ketua MWC Kang Adi. Ya mungkin saya minta ini aja gambaran dari Kang Adi nih, yang misalkan kayak tadi kita ada kerjasama di bidang, misalkan tadi kalau jadi kan apa event organizer ya. Nah dari Kang Adik gimana tuh pandangannya untuk di Kang Adiknya gitu kan. Terus ada semacam kayak LPNU sama Lajisnu, kalau tadi sama Les Bumi ya. Sekarang LPNU sama Lajisnu di bidang apa? Modal pinjaman modal bergilir gitu. Nah, itu menurut Kang Adi gimana tuh, baiknya di blow up atau gimana gitu kan. Kalau kita mah kan istilahnya melaksanakan nih. Kalau menurut Kang Adi apakah perlu dinaikkan gitu istilahnya pewartaannya atau gimana gitu kalau yang seperti itu? Berbicara tentang sinergi ya, for your information pemirsa sekalian, ya, alhamdulillah saya bergerak di MWC juga awalnya juga dengan Kang Ipan mengelola LPNU di bagian media ya, Kang Ipan ya. Iya, sebelum ada LTN ya. Sebelum ada LTN, YouTube NU sekarang itu dulunya YouTube LPN. Cuman sekarang diperluas lagi karena ngelihat segmentasi dan banyak sih yang sinergis juga. Ini sekalian curhat saja ya, Kang Ipan. Sekalian curhat, mudah-mudahan bisa didengar oleh yang teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama kesubuhan. Sebagaimana dari awal saya konsep sebelum ke LPNU, saya juga di ranting dulu sebagai orang yang senang, passionnya di bidang media. Kebetulan saya juga jurnalis dulu dan sedang ngulik-ngulik tentang YouTube dan konten kreator. Nah saya tergerak awalnya, mungkin juga saya salah niat awal juga mungkin. Saya inginnya itu punya media yang menghasilkan uang, konten kreator itu menghasilkan uang untuk terutama untuk lembaga dan organisasi kita.
Tapi salahnya saya terlalu berharap besar. Kebayangnya gitu waktu saya mendirikan YouTube itu, membuat YouTube itu, seberapa ribu sih warga Nahdiyin di Rancaikek? Sok bayangin Ipan tadi minimal ya 5.000 nya. Penduduk Rancaikek teh kurang lebih ada 70.000 misalkan ya, kurang 5.000 lah kita warga Nahdiyin. Kan kebayang setengahnya saja, ada seperempatnya dari 5.000 lah, 1.000 yang mensubscribe kita kan sudah terpenuhi. Terus dari warga Nahdiyin kita semuanya taruhlah 5.000 itu 20%-nya 5.000 itu 1.000 orang itu yang rutin menonton kita, mensubscribe, membagikan. Itu kan katakanlah CPM kita per 1.000 teh katakanlah $1 nya. Berarti 1.000 orang yang menonton video kita dengan ada iklan monetis, itu kita menghasilkan sekitar 18.000 atau 20.000 untuk satu video kita banyak. Bayangkan mungkin ya ketika kita melihat konten kreator yang lain menghasilkan jutaan, kan kita bayangnya sudah untung. Nah, saya mungkin salah berharap besar itu semua warga NUT bisa subscribe dan menonton. Ternyata tidak begitu. Karena apa? Kalau dibagi-bagi demografi per umur, ya kebanyakan warga Nahdiyin gitu. Nggak semuanya muda, nggak semuanya melek teknologi, nggak semuanya nggak semuanya bisa nonton YouTube atau punya kuota. Nah, berangkat dari awal memang saya punya ekspektasi, karena gini, namun orang punya katakanlah unit bisnis konten kreator yang bisa menghasilkan sampai jutaan, dah tuh LPNU mah sulit modal ya, saya modal ya. Terus ranting-ranting yang lain ya udah nih buat kegiatan buat lain. Nah, saya ekspektasinya ke sana. Maka ketika berjalan gini sangat di luar ekspektasinya. Ya pada akhirnya ya sudah, ujung-ujungnya ya eksis wae lah gitu. Dulu saya itu berpikir gini. Sebelum ada koin NU yang itu teh koin lah gitunya, sumbangan canceling infak yang dimasukkan ke koin, saya tanya ke Ipan, sama enggak ketika Kang Ipan sebagai warga Nahdiyin memasukkan kenceng 1.000 dengan nonton YouTube kita atau subscribe, nonton ya video-video kita lah, konten-konten kita, menghabiskan kuota 2 giga misalkan 1.000, terus hasilnya kita monetis, dapat uang dari monetis, dari AdSense dan lain-lain, kan sama juga. Iya, kan sama juga. Cuman ya curhatan saya yang saya rasakan begini, jadi berharap ke orang-orang kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kayaknya saya mesti simpan, buang jauh-jauh lah ya, untuk katakanlah untuk tergerak. Jangankan untuk mensubscribe, punya kebanggaan ini konten kita saja yang saya rasakan ya, mudah-mudahan saya suudon gitunya. Karena namun di grup gue banyak yang ketika di share, jangankan untuk ikut subscribe atau mengajempolan atau menaikkan engagement, kadang-kadang cuma dilihat saja. Nah, saya nggak sempat ngerasa naonan bikin kayaknya jauh deh. Padahal ekspektasinya besarnya, lamun orang punya konten yang ditonton lah, segmen kita saja lah, kita bisa hidup di YouTube, di TikTok, AdSense-nya. Enggak seorang teh mau hasil lamun aya kegiatan-kegiatan teh ini modal, karena saya skemakan gini, oke lah kita ngelola itunya konten kreator kita. 30% buat yang kerja, 40% buat operasional misalnya, atau sebaliknya skemanya. Kan ada 30% nih. Namun orang menang 1.300.000 teh per satu video misalkan bisa buat lagi kah, LPNU kah. Nah, harapan saya gitu. Nah, ketika sekarang itu tidak tercapai, ya kembali lagi yang penting mah ya eksis lah gitu. Nah, harapan mah besar, tapi karena ngelihat segmentasi warga, ya jangankan yang di bawah, yang di atas ya cuma sekedar bisa untuk menghimbau saja, kan tidak bisa memaksa. Namun saya kepikiran mah paksa KB untuk subscribe. Cok kebayang Kang Ipan 5.000 1.000 nah nya setiap bergerak, setiap kepala atau ketua tanbid, sekretaris atau misalkan struktural teh ke anggota teh rajia mana HP ya sok subscribe channel NU, sok like, sok tonton 5 menit baik tadi tonton
iya ge sambil kerja WP tonton seberapa kali ke orang kan itu sama dengan membantu kita gitu ya. Tapi ya itulah ekspektasi yang di luar kemampuan. Nah, akhir dari curhat saya adalah eh, ya saya juga sempat ngerasa berpikir kan orang kan kayak dia teh berjam-jam satu video teh kadang satu hari ngerender itu terus nge-upload deh kuota katanya terus listrik dan lain-lain udah berabutan kan memerlukan effort dan tenaga dan material ketika sudah jadi video ya yang nonton ting urang mana gitunya apakah ditonton oleh warga ayeuna caekek teuing dah gitu tapi ya ibaratnya menggugurkan kewajiban lah adalah eksisnya mudah-mudahan kedepannya tergerak lah seluruh unsur baik instruktur maupun warga Nahdien untuk mensubscribe, like, meningkatkan engagement dengan cara komen, dengan share, mereferensikan ke rekan-rekan, yuk tonton yuk konten-konten PNU karena konten NU karena itu untuk kemajuan kita. Nah itu akhir dari curhat saya. Nah nyambung tadi ke masalah IO, ya memang yang saya inginkan di LTNU sinergis dengan yang lain kan LTNU mah kalau identiknya mah bagian media lahnya informasi komunikasi dan lain-lain memang pengennya dengan semua lembaga atau Bandung pun sinergis bahkan ketika saya menyewa hosting rumah besar untuk menyimpan domain NU itu saya tawarkan ke seluruh lembaga Bandung ataupun siapapun di NU kalau mau ada website nih saya punya rumahnya atau mau mengelola subdomain dari cekek mangga ke siapapun saya tawarkan pada akhirnya kenapa saya sekarang single fighter karena memang ya satu memang mungkin di kita itu sangat bukan sangat tapi sedikit yang melek teknologi dan yang mau berurusan dengan teknologi pengborodning iya gitu kan HP oge bisa ngawe ahungkul gitu nya telepon kadang-kadang gitu. Nah, kedepannya memang ya perlu impan dari kita bikin IO atau semacam kita punya itu unit bisnis katakanlah kalau bahasanya Sikabayan mah orang loba jejer lah mana anu nyanggut mah eta mah gitu kondisikan we lah gitu nya maksudnya kita ingin sinergis untuk diketahui. Ya saya pertama kali bikin konten dari KNU-an itu memang di Ranca Ekek Wetan ya, tentang kegiatan di Ranca Ekek Wetan tapi yang berharapnya dan lagi PNU urusannya kecuan saya jadi kepikiran kumaha cara mencuankan channel kita supaya menghasilkan kayak banyak sudah ditawarkan kan ke yang lain-lain kan alhamdulillah kita 1, 2, 3 kali membuat podcast dan lain mungkin itunya titik terang ada hasil dari segala keinginan dan perjuangan kita untuk membuat konten dan bisa memonetisasi konten kita itu kedepannya kita Ipan. Jadi curcol dan pada kesimpulan saya ayolah Aiman nanti kita bikin semacam IO karena kalau tadi balik lagi kenapa segala teh kudu aya merkan berhubungan dengan NU kalau jawaban saya nya bae we da batur ge kitu nya sok orang Muhammadiyah bangga dengan Universitas Muhammadiyah bangga dengan rumah sakitnya segala menyangkut gitu orang persis begitu orang matlaun dan lain-lain banyak orang gitu gitu ya, betul. Orangnya bangga we make merek atau orang bangga we ke Nahdien ibarat bantu dulur gitu batur ge sarua gitu tapi kita punya etika tidak merusak pasar betul. Tidak merugikan orang lain betul. Tidak sentimen itu dijadikan perpecahan tahu gitu nya kayak mana pada closing statement saya mah nya ayolah urang mah da ibaratna di organisasi itu bukan cari hidup di organisasi menghidupkan organisasi tapi udah kumaha ngahidupan organisasi lamun urang lagi can hirup gitu kan beres ya makanya saya setuju dengan Kak Ipa gini aja gitu, Kang Adi kumaha Kang Ipa tambahannya ini curhatan Kang Adi saya barusan dengarkan gitu pertama dari LPNU pesan jangan sampai patah hati gini aja Kang Adi mungkin karena LPNU juga sekarang udah mulai kepengurusan udah ada terus kan
baru 2 desa Jelegong sama Bojongloa yang fokus di sana gitu untuk percontohan. Untuk next ya mudah-mudahan sehat, ada umur, kita garap semuanya. Nanti saya kaitkan dengan yang Kang Adi tadi. Betul. Jadi intinya gini, kita mulai dari RPNU-nya nih. Banyak pelaku ekonomi Kang Adi. Jadi kita kaitkan dengan yang ada di Kang Adi kayak website sama sama itu. Nanti LPNU bantu sosialisasi lah untuk di kalangan LPNU dulu, untuk warga yang lain mungkin bisa bertahap seperti gitu. Emang kudu Nah, gitu. Kang Ipan, anggota LPNU teh paksa untuk subscribe LPNU YouTube-na, paksa untuk nonton 5 menit. Dalam untuk orang usaha ada Ipan gitu. Ya makanya nanti kita bikin program kayak dulu lagi kan, kita garap lagi, kita bikin short videonya gitu. Ya mungkin karena punten Kak Adinya namanya di dunia itu kan harus ada timbal balik. Nah itu mungkin yang saya lihat itu gitu kan. Agak susah juga kita coba memberi kalau tidak diberi. Nah itu saya kesana gitunya. Nah nanti kan kita kalau misalkan kita garap pelaku ekonominya, minimal misalkan bikin short videonya tentang usaha mereka, yang minimal bisa lah. Dan mungkin nanti LPNU mulai per bulan depan insya Allah mau ada program silaturahmi keliling Kang Adi. Jadi per 2 minggu sekali kita mau soan lah menjemput bola. Jadi per malam Sabtu minggu kedua kalau nggak salah kemarin sama KSB udah badami utama. Jadi kita keliling sambil silaturahmi nanti. Nah di sanalah kita siap. Jadi intinya LTN jangan sampai harus terus kita bekerja sama dengan LTN. Oke. Sebetulnya saya pesanan dari skenario Kang Ipan. Maksudnya kita itu manusia biasa. Dalam artian girah berorganisasi, tetap kita tahu tujuan kita adalah di organisasi itu untuk berkhidmat, mengabdi, nyari untung, nyari hidup gitunya. Dan ketika kita hidup di NU mah sudah besar. Betul. Bermah saya pribadi cuma numpang nama dengan kebesaran Nahdlatul Ulama. Tapi nama besar itu saja namun kurang dijaga. Hanya sekedar katakanlah nama besar tapi pada kenyataan mah gitu kan. Nah, artinya kan kita harus menjaga nama besar itu, memanfaatkan nama besar itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita manusia, orang teh curhat kelihatannya Kang Ipan gura, wah sih kamu semangat gara-gara. Padahal nanjol hati nama rapuh, orang teh manusia biasa gitu. Kadang-kadang lelah juga di organisasi dengan harapan gitu. Betulnya Kang Ipan. Kadang-kadang kita capek gitu kan menghadapi rekan-rekan kita yang belum sejalan dengan kita. Di saat kita ngabret, rekan-rekan kita jangankan jalan di tempat, bahkan kudu digugusur ke orang gitu ya. Tapi Pan, ya kembali lagi, insya Allah mudah-mudahan kita berangkatnya dari keikhlasan untuk berkhidmat, jangan jauh-jauh lah gitu. Ya, orang mudah-mudahan diaku sebagai muridnya Mbah Hasyim yang didoakan, insya Allah orang husnul khotimah dan punya keberkahan. Di sampingnya tentu saja soal syafaat Kanjeng Nabi yang utama gitu. Tapi yang paling bisa menolong itunya sahadeui katanya guru-guru orang doana gitu. Nah, siap. Closing statement Kang Ipan untuk percakapan kita rangkumannya apa? Ya, mungkin dari saya mah berharap besar program LPNU ya khususnya untuk warga Nahdien bisa sampai ya minimal tahu gitu kita sedang apa gitu. Itu aja lah ya. Mungkin yang kedua ya tetap minta dari kesepuhan semuanya, minta dukungannya, doanya sama mungkinnya semacam sosialisasi kan ya, karena kita mah cuma mampu bergerak di lapangan. Kalau misalkan nggak didukung sama kesepuhan yang di atas ya istilahnya yang punya jamaah lah, susah juga kan sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan
kasepuan semua mah kan ada istilah sami'na wa ata'na gitu kan. Endorsement gitu. Abringkeun ke LPNU meser China gitu kan, itulah lebih ini kita yang tinggal di pelaksanaannya, operasionalnya kita yang melaksanakan gitu. Tapi ya LPNU juga kan alhamdulillah sekarang bergerak keluar juga lah. Ya kita mah usahanya berusahanya ya bisa secara organisasi mungkin, terus ya maksudnya penjualan di organisasi bisa keluar juga untuk AMDK, insya Allah kita juga bisa gitu. Sekarang untuk merintis itu aja Siap, mungkin. siap. Closing statement dari saya adalah hayu warga-warga Nahdien, struktur ataupun para pengurus semuanya, manfaatkan media sosial kita, website, YouTube, apapun platformnya, untuk kita menyuarakan, menginformasikan, mensiarkan keberadaan kita, khususnya NU Ranca Ekek. Sisanya itu adalah syiar bagi kita untuk bermanfaat buat masyarakat, baik itu dengan sisi sosial, ekonomi, kemampuan masing-masing untuk eksis lah minimal. Mudah-mudahan NU di Ranca Ekek itu dengan keaktifan di media sosial, menulisnya, videonya bisa menjadi role model, mudah-mudahan lah role model bahwa NU itu di media sosial eksis itu bukan hanya mendapatkan ego nih saya besar, bukan, tetapi di satu sisi kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, di satu sisi juga kita untuk menepis anggapan-anggapan miring tentang NU, bahwa NU teh begini. Nah, kita tunjukkan kan baiklah urusan politik, urusan keberpihakan, urusan negara mah. Nah, tugas NU Ranca Ekek mah membina Ranca Ekek-keun. Urusan politik nu di luhur mah sudah ada yang lebih, keun PBNU mah, keun PWNU mah sudah ada yang lebih ahli, lebih kompeten. Saya pribadi di tingkatan Ranca Ekek kapasitasnya cuma sebatas Ranca Ekek, dan ingin menjadikan media sosial, media-media yang dipunya ini bermanfaat dan bersinergis, bukan saja dengan Rantin tapi dengan lembaga Banom dan semuanya gitu. Jadi ya ieu mah mau tidak mau kudu piraku atuh channel nu lain di subscribe, channel sorangan NU Ranca Ekek di subscribe, jadi tonton. Iya, Nah, betul. gitu kan. Siap. Atau kacida teuing atuh. Nah, maksudnya untuk kita manfaatkan bersama, mudah-mudahan harapannya monetis tercapai, banyak endorse, banyak yang nonton, dan kembali lagi mudah-mudahan kalau kita dapat material berupa uang kan balik lagi ke kita, Betul. dari kita untuk kita, gitu kan, oleh kita. Nah gitu, jadi pemirsa pemirtub sekalian, demikian perbincangan tadinya sih seperti non teh close the door gitu ya tehnya podcastan kita teh, tapi the curhat the door jadinya gitu. Tapi memang di Kang Ipan saya juga ingin bahkan aspirasi bahwa kita tidak anti kritik, ini merupakan autokritik gitu, autokritik dari saya pribadi sebagai orang yang salah satunya mudah-mudahan cinta terhadap NU, khususnya NU Ranca Ekek. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan, jadi siapa mah kageremet urang teh lain ku ngewanya, kageremet urang teh karena cinta. Da lamun teu cinta mah geus we tinggalkeun tong ngageremet naon gitu kan, simpel. Jangan bergerak. Lamun urang teu cinta mah sesimpel itu kan. Cicing we teu kudu ngomel ka istri oge kan, ngomel teh karena cinta kan. Nah, eta. Lamun teu cinta mah geus antepkeun tinggalkeun we, talak we gitu nya. Nah, begitu pemirsa. Jadi hapunten, mohon maaf ada tentunya banyak kesalahan, tapi mudah-mudahan jadi berubah bagi kita. Dan jangan lupa tetap like, subscribe NU Ranca Ekek, channel-channel NU Ranca Ekek, media sosialnya. Dan saya bersama dengan Kang Ipan pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.